Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini ibu dengan kalian dapat berjumpa lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan kali ini materinya yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Di mana materi sebelumnya adalah kalian kan kemarin sudah ya ibu kasih tugas mengenai silsilah Bani Abbasiyah, kemudian nama-nama Khalifah dinasti Abbasiyah, dan juga pembagian kekuasaan dinasti Abbasiyah. Materi kali ini yang kita pelajari adalah mengenai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, adapun mengenai proses terjadinya pemindahan kekuasaan dari dinasti Abbasiyah ini mengalami pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan. Nah, pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan oleh suatu negara yang baru berdiri maupun yang sudah lama berdiri adalah suatu hal yang biasa atau lazim. Karena setiap pemimpin negara yang bersangkutan memiliki dasar pertimbangannya tersendiri dari para pemimpin tersebut. Nah, sejak berdirinya dinasti Abbasiyah, ada beberapa kota yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Yang pertama adalah Kupah. Nah, Kupah ini adalah merupakan ibu kota pertama bagi kerajaan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, pemerintah dinasti Abbasiyah tidak lama Kupah ini menjadi pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah karena ternyata di Kupah ini adalah mayoritas penduduknya adalah pendukung Ali dan keturunannya. Karena di sana banyak pendukung Ali yang tidak mendukung terhadap pemerintahan dinasti Abbasiyah, maka pemerintah dinasti Abbasiyah melihat bahwa Abbasiyah tidak cocok lagi untuk jadikan pemerintahan karena penduduknya tidak taat, setia, dan tidak juga jujur terhadap dinasti Abbasiyah. Akhirnya pemerintah dinasti Abbasiyah meninggalkan kota Kupah dan beralih ke Hirah. Jadi yang kedua adalah ke Hirah. Nah, kota Hirah ini bukan merupakan tempat dinasti Abbasiyah ini menetap. Mereka pindah ke Hirah ini hanya sebagai batu loncatan untuk segera meninggalkan kota Kupah. Nah, selanjutnya akhirnya dinasti Abbasiyah yang mengambil lagi kota untuk dijadikan pusat pemerintahan adalah kota Anbar. Nah, Anbar ini adalah kota yang dibangun oleh Raja Persia yang kemudian diperbaharui oleh Abul Abbas As-Saffah yang kemudian dinama Hasimiyah. Nah, jadi setelah dari Hirah, Abul Abbas As-Saffah ini pindah ke Anbar bersama para jawatan-jawatannya dan menetap di sana sehingga beliau itu meninggal dunia. Nah, kemudian setelah Khalifah pertama Abul Abbas As-Saffah meninggal dunia, pemerintahan dipegang oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, pada masa Abu Ja'far Al-Mansur ternyata di Anbar ini tidak aman karena di sana ada golongan Rawandiyah. Siapa itu golongan Rawandiyah? Golongan Rawandiyah adalah golongan pendukung atau pengagum Abu Muslim Al-Khurasani, di mana mereka itu menentang pemerintahan Khalifah Ja'far Al-Mansur karena mereka itu menuntut kematian atas Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, jadi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini melihat bahwa kota Hasimiyah atau kota Anbar ini tidak cocok lagi untuk dijadikan pusat pemerintahan, bahkan membahayakan. Sehingga akhirnya beliau mencari kota lain yang dapat menjamin keselamatan dan sesuai untuk dijadikan pusat ibu kota Abbasiyah. Akhirnya
Abu Ja'far al-Mansur memutuskan bahwa kota yang paling baik untuk dijadikan ibu kota dinasti Abbasiyah adalah Baghdad. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota pemerintahannya, dan atas petunjuk dari tim ahli, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memilih kota Baghdad ya. Adapun latar belakang dipilihnya Baghdad sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah yang pertama, seperti Ibu bilang tadi, bahwa karena di Hasimiyah atau Anbar ini terdapat kelompok rawan dia, yaitu kelompok pemberontak yang menuntut asas kematian Abu Muslim al-Khurasani. Jadi kelompok rawan dia ini adalah kelompok pendukung Abu Muslim al-Khurasani. Yang kedua, alasan kenapa memilih Baghdad adalah karena Baghdad ini letaknya sangat luas, di mana yang terletak antara Sungai Tigris dan Efrat, di mana Baghdad ini tempatnya berudara segar, alamnya sangat indah, dan juga tanahnya subur. Cukup di mana di dalamnya menyimpan sumber alam yang bisa dijadikan sumber kehidupan. Kemudian selain itu, yang menjadi alasan atau latar belakang dipilihnya kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah di mana letak kota Baghdad ini sangat strategis, di mana Baghdad ini sangat mudah untuk dijangkau oleh berbagai wilayah. Jadi kota Baghdad ini adalah kota yang dibangun pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Jadi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini bisa disebut sebagai pendiri kota Baghdad. Nah, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur membangun kota Baghdad ini mempercayakan kepada dua orang arsitektur yang terkenal, yaitu yang pertama Hajjaj bin Artah, yang kedua Amrah bin Wahdah. Anak-anak, kota Baghdad, kalau arti dari Baghdad itu sendiri adalah Taman Keadilan. Berarti kota Baghdad adalah kota Taman Keadilan. Kota Baghdad dikenal juga dengan kota yang bundar, karena memang kota Baghdad ini dibangun dalam bentuk bundar dengan gaya bangunan seni Islami. Di tengah kota Baghdad itu dibangun istana yaitu yang disebut dengan Kasrul Zahab, yang artinya istana keemasan, yang mana istana itu dibangun dengan luas 160.000 hasta persegi. Kemudian di kota Baghdad juga terdapat Masjid Agung yang dibangun seluas 40.000 hasta persegi. Nah, Abu Ja'far al-Mansur untuk membangun kota Baghdad ini mengerahkan para pekerja yang berpengalaman dari berbagai penjuru negara, terutama dari Syam, Bashrah, Kufah, Wasit, Dailami, dan lain sebagainya, yang mana tenaga yang dikerahkan untuk membangun kota Baghdad sebanyak 100.000 orang. Kemudian di luar kota Baghdad dibangun kota satelit, yaitu yang pertama kota Rusapah, yang kedua kota Harah. Kedua kota satelit ini dilengkapi dengan berbagai gedung-gedung yang megah, kantor-kantor, toko-toko, rumah-rumah penduduk, taman-taman yang indah. Kemudian di luar kota Baghdad juga dibangun istana baru, yaitu yang disebut Kasrul Khuldi, yang yaitu artinya istana abadi. Kota Baghdad dibagi dalam 4 wilayah, dan setiap wilayahnya dipimpin oleh seorang naib amir atau dikenal dengan wakil gubernur, yang mana naib amir ini diberi hak otonom yang penuh untuk membangun kota Baghdad. Nah, dalam perkembangnya Baghdad menjadi kota yang ramai,
tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, di mana jumlahnya itu semakin sekian hari semakin bertambah. Yang kemudian kota Baghdad ini juga dikenal sangat megah, di mana banyak para pedagang dari luar kota bahkan dari luar negeri berdatangan ke Baghdad dengan tujuan untuk berdagang dan juga untuk mencari ilmu. Sehingga Baghdad ini tidak hanya sebagai pusat pemerintahan tapi juga sebagai pusat peradaban. Nah, para penduduk asli maupun para pendatang, mereka bekerja keras untuk mengembangkan kota Baghdad. Sehingga Baghdad ini menjadi kota megah dan dikenal sebagai sebuah kota impian, sebagaimana yang tercatat di dalam cerita kisah 1001 malam.